Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita, ujian tak kunjung usai meskipun kita rajin beribadah. Untuk Ibu Rahayu tadi sudah terjawab dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Ibu Rahayu diberikan kesembuhan dan juga kesabaran. Allahumma anta syafi ishfi mardaha ya Ustaz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya, nanti Ustadz Syahdan yang nanti akan menjawabnya. Ada Bapak Enjang Wijaya. Silakan Bapak Enjang, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enjang Wijaya, guru SMP IT Al-Madinah. Izin bertanya Ustadz, kita sering mendengar ada orang yang bilang sabar itu ada batasnya, begitu katanya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Ustadz Syahdan? Silakan. Ya, sabar itu ada batasnya. Justru kesabaran itu tidak terbatas. Kesabaran itu membutuhkan ketidakterbatasan. Kalau hati kita, kesabaran kita hanya segelas air, maka itu sesendok garam sudah bikin asin. Sudah bikin asin, betul. Tapi kalau kesabaran kita, jiwa kita, hati kita seluas danau, seluas samudra, maka seember garam pun tidak membuat kita asin, betul. Betul. Maka justru kesabaran yang tidak terbatas itu adalah kesabaran itu sendiri. Kenapa? Karena Ibu, justru orang yang sabar itu, dia adalah orang yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang soleh. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter sukses dunia akhiratnya. Bahkan orang yang sabar itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar ketika mendapat masalah, penderitaan saat peperangan, mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kesabaran itu melahirkan ketakwaan. Maka orang yang sabar adalah salah satu ciri ketakwaan seseorang. Ciri daripada ketakwaan seseorang yang ketika dia takwa, yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar yang tidak terduga-duga, kasih rizki dari arah manapun yang tiada dia sangka. Maka kita harus pahami Ustaz Sofyan, bahwa bagaimana supaya kita bisa sabar, kita harus tahu bahwa setiap ujian yang datang kepada kita, pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau semakin datang ujian semakin besar, semakin hilang dosa-dosa kita. Betul. Bahkan jangankan ujian yang berat, kata Rasul, orang tertusuk duri saja bisa menghapus dosa. Ini Ubay bin Ka'ab mendengar Rasulullah seperti ini, bersabda, kata Ubay, meskipun tertusuk duri ya Rasul, iya, bisa menggugurkan dosa. Betul. Akhirnya apa? Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku penyakit sepanjang hidupku, tapi aku masih bisa melakukan dua hal. Aku masih bisa jihad di jalanmu, aku masih bisa sholat berjamaah. Dikabul doa Ubay bin Ka'ab. Ibu-ibu pernah doa minta penyakit? Masih cemen, masih. Ubay bin Ka'ab doanya minta penyakit. Dikabul oleh Allah, maka Ubay bin Ka'ab sepanjang hidupnya panas terus badannya, demam terus. Tapi beliau tetap masih bisa berjihad, masih bisa ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena pertama harus kita yakini bahwa ujian itu menggugurkan dosa. Yang kedua, ujian itu mengangkat derajat manusia.
Jadi kalau semakin berat ujiannya, semakin diangkat kehormatan kita, semakin dimuliakan derajat kita di sisi Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Mempercepat masuk surga. Ibu mau cepat masuk surga? Mau? Takut dia. Lah kalau masuk surga kenapa mati sekarang juga, betul? Iya, orang masuk surga takut. Mempercepat masuk surga, menggugurkan dosa, menaikkan derajat dan kemuliaan. Itu kalau kita pegang itu, maka kita tenang, sabar terus. Karena banyak dijanjikan oleh Allah hikmah-hikmah di dalam sebuah musibah dan ujian. Amin, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Mungkin bisa jadi paradigmanya kita balik seperti ini Ustadz ya. Ketika kita membatasi kesabaran itu, bisa jadi Allah juga membatasi pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada kita. Namun sebaliknya ketika kita tidak membatasi kesabaran, Allah insya Allah tidak akan membatasi kesabaran pahala-pahala yang diberikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik.